Saya adalah mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir, Bu, daripada dibilang mantan nyai atau mantan ustadzah. Kalau mantan kafir, insya Allah mendapatkan hidayah. Tapi kalau mantan nyai, mantan ustadzah, biasanya mendapatkan laknat. Nggih, Bu. Ibu tahu nggak, saya tuh dulu benci sekali kalau lihat orang Islam, apalagi ketemu ibu-ibu kok kerudungan semua. Aku langsung bilang ke temenku gereja, lihat dulu WTS baris berbaris. Apa WTS, Bu? Wanita tahan sumuk. Panas toh, Bu? Panas. Saya benci dengan orang Islam. Kenapa saya benci, Bu, dengan orang Islam? Karena yang tertanam di dalam otak saya, yang tertanam di dalam benak saya, agama Islam itu adalah agama yang cuma bisa cari ribut dan ribet doang. Ada yang protes, nggak percaya kalau orang Islam itu cuma ribut sama ribet doang. Ya walaupun tidak semua, Bu, tapi kenyataannya memang orang Islam ini cuma bisanya cari ribut sama ribet. Gimana enggak, Bu? Saya tak tanya ya, Bu. Jawab sing banter sing seru. Yang jawabannya beda sendiri biasanya berarti orang enggak waras. Bu, tak tanya, agama apa sekarang, Bu? Sing bola bali ribut kehilangan sandal sepatu di tempat peribadahan. Apa, Bu? Islam. Nggak ada yang jawab Kristen, nggak ada yang jawab Katolik. Lah wong ning gereja sandal sepatu digawa dewe-dewe kok, Bu. Nggih mboten? Lu saya loh, Bu, jadi Islam baru 2 tahun, sandalku kuwi wis ilang ping 3. Niku nggih kelakuane wong Islam. Saya ya nggak tahu apa yang salah itu kiainya. Kiai itu kalau ngomong ambil yang baik, buang yang jelek, sandal api hilang kabeh. Bu, ketika saya melihat ibu-ibu orang Islam, saya bencinya luar biasa. Apalagi ketika saya dengar ada sandal sepatu selalu hilang di masjid, saya tambah benci dengan orang Islam. Ditambah lagi ketika saya melihat di televisi teman-teman saya di sana, kok rasa-rasanya Islam itu nggak menyatu banget sih, antar organisasi aja pada kerengan, pada konflik. Nggih mboten? Kadang sekarang Islam alirannya macam-macam ya, Bu. Hanya 2 organisasi besarnya aja kadang kan nggak akur nggih, Bu, nggih. Yang Muhammadiyah benci NU, yang NU benci Muhammadiyah, nggih mboten, Bu? Lepas padahal sama-sama Islam ini kan, Bu. Kenapa kita harus benci? Harusnya kan kita bersatu, Bu. Nggih mboten? Kadang ini hanya contoh, Bu. Ada orang NU bilang katanya Muhammadiyah ini Islam gak genah. Lah gimana? Sholat terawih setahun pisan masa cuma 8 rakaat. Lah ngapain kok berantem? Mau 20 rakaat, mau 8 rakaat, sing penting kan sholat. Gimana? Kenapa harus berantem? Ada lagi nanti NU Muhammadiyah bilang ke NU ini memang nggak patek Islam. Lah gimana? Sholat terawih setahun pisan, mosok surate pendek-pendek. Loh, meh pendek meh dawa urusanmu. Yang menilai yang di atas sana. Yang dinilai apanya? Keikhlasannya. Kenapa harus ribut? Kita sama-sama orang Islam, harusnya kita bersatu. Nek meh ribut, sing diribut ke sing ora salat ke lho. Nggih mboten, Bu? Ini yang membuat saya tambah benci dengan orang Islam, Bu. Dan ketika saya benci dengan orang Islam, Bu, saya selalu jadi provokator orang-orang Islam. Saya adalah tim sukses gereja. Saya adalah
aktivis gereja, di mana saya selalu menghasut orang-orang Islam untuk datang ke gereja dan meninggalkan masjidnya. Ketika saya ketemu dengan orang-orang Islam, saya selalu tanya, wong Islam, ngapain kowe kok milih agama kok sing rekoso-rekoso, dadak salat sedina ping 5, lah mbok kaya aku mbiyen, agamaku mbiyen nggak penting salat sehari 5 kali, cukup 5 hari 1 kali, dina Minggu tok, Bu. Itu di gereja seneng keplok-keplok, bengok-bengok, nyanyi-nyanyi, ora usah dadak jebles-jebles ke bathuk. Seneng toh di gereja, seneng Bu, nggak kenal satir, lanang wedok jejeran ya ora batal, jiwit-jiwitan, jawil-jawilan, seneng di gereja. Lah ngapain Ibu? Saya tanya dulu, Bu, agama jenengan apa? Islam. Nabinya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Jenengan itu kok milih agama kok dadak Islam, milih nabi kok yo dadak Nabi Muhammad. Mau-maune sing mbok pilih kuwi agamane sing apik atau nabine sing ganteng? Kalau saya dulu cetha, aku milih Tuhan sing ganteng, Bu. Nih Tuhan saya dulu mancung, gondrong, bewoken, mantap, bule. Ini Tuhan saya dulu, aku milih sing ganteng. Lah Bu, Ibu itu kok milih agama kok Islam, milih nabi kok yo dadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi kuwi nabine sik apa agamane sik? Napa, Bu? Ibu kok diem aja sih? Ibu milih agamanya atau nabinya dulu? Agama. Kalau Bapak apa, Pak? Agama juga. Bapak nih loh, wong salah kok kompak. Bu, Ali Imran 31 dikatakan, Kulin kuntum tuhibuna Allah fatabiuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Bu, pingin tahu nggak artinya? Pingin tahu nggak? Pingin tahu apa pingin tahu banget? Pingin tahu banget. Di dalam Ali Imran 31 dikatakan, katakan Muhammad, jika umatmu sayang padaku, cintailah dulu nabinya, baru cinta pada agamanya. Malam hari ini jenengan pingin takjak seneng se karo nabine, kek seneng karo agamane, seneng ngosek karo sing gawa, kek seneng karo sing di gawa. Lan jenengan kok seneng karo sing digawa tapi orang ngerti sapa sing gawa, iso mlebu penjara, Bu. Nggih mboten? Motor Vision 29 juta tekan desa Gribek dijual 3 juta rupiah, ning sing gawa gali. Jenengan purun? Purun mboten? Mboten, sing gawa gali kok. Ono roti enak menus-menus gede tekan desa Gribek, ning kok sing nggawa asu. Jenengan purun mboten? Mboten, mergane sing nggawa asu. Tapi kalau agama Islam, Bu, Nabi Muhammad sing nggawa, sing gawani sing maha kuasa, kon ngedumke karo kabeh menungso sing urip ning alam donya, sing pingin uripe mulya, sing pingin urip ora dinyek tangga, ning syarate kudu salat sedina ping 5. Sampun, Bu? Sampun. Alhamdulillah. Inilah agama Islam, Bu. Ketika saya begitu benci dengan agama Islam, suatu saat Allah memberikan saya hidayah, saya ditaruh bekerja di lingkungan orang-orang yang beragama Islam, Bu.
aku bencinya setengah mati sama orang Islam, tapi justru Allah menempatkan saya bekerja di sebuah kantor hukum yang mana teman-teman saya agamanya semua Islam. Saya maju tak gentar, Bu. Saya punya cita-cita akan mengkatolikisasikan teman-teman saya di kantor yang Islam. Apa yang saya lakukan? Setiap datang ke kantor, saya membuat tanda salib, Bu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tanda salib adalah tanda kemenangannya orang Katolik. Dulu Tuhanku 3, Bu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Tuhanku telu, dadi nek mumet siji esek duwe cadangan loro. Seneng toh? Ini Tuhan saya dulu, Bu. Begitu sampai kantor tanda salib, pulang dari kantor saya tanda salib lagi, mau makan tanda salib, mau minum juga tanda salib. Bahkan karena pekerjaan saya sebagai pengacara sing tukang ngurusi wong cerai, talak, rujuk, rebutan warisan, wong lanang rebut bojone tanggane, wong lanang ngantemi bojone, urusannya dengan saya di pengadilan dari Senin sampai Kamis. Tapi katanya kan orang Islam dunia akhirat kudu imbang. Jumat sampai Minggu saya isi dengan kegiatan dakwah, dan bahasa kerennya orang mengundang saya dengan sebutan ustadzah. Alhamdulillah, Bu. Ketika saya semangat sekali membuat tanda salib, Bu, mau masuk ruang sidang pun saya tanda salib. Teman saya, partner kerja saya itu risih. Dia bilang begini, kowe iki ket mau ngopo toh? Kok gusai laler wae. Loh, saya tanda salib dipikirnya gusai laler. Saya marah, Bu. Ketika saya marah, teman saya tuh bilang, ra usah ngamuk. Agamamu ki salah, kok dipeloni. Saya tambah marah, Bu. Lah wong saya tim sukses gereja, mosok aku disalah-salahke, Bu. Saya langsung spontan, Bu. Saya bilang kepada teman saya, sing salah ki agamamu. Agama Islam ki agama paling ora rasional. Lah kok iso? Loh, saiki aku tak takon. Wong Islam ki lucu, ora masuk akal. Sing ngentut ngisor kok sing mbok raupin dhuwur. Masuk akal enggak? Aneh, enggak rasional. Lalu apa kata teman saya? Dia bilang gini, yo nggak popo ta, wong awakmu lho, nek kowe mumet sirahe, lho sirahmu sing mumet, kowe lunga dokter lho, dokter milih nyuntik wae bokong kok, ning kok sirahe kok yo mari. Saya jengkel, Bu, karena saya kalah ngomong. Saya pergi ke toko buku. Di toko buku ini saya dendam ini, saya harus bisa membalas orang Islam ini. Saya pergi ke toko buku, saya mencari pedomannya orang-orang Islam, yaitu apa, Bu? Al-Quran. Nggih, bapak-bapak nggih Al-Quran nggih, Pak. Senes alkohol nih, Pak, nggih. Alhamdulillah. Ketika saya membeli Al-Quran di toko buku, Bu, saya pilih yang paling gede, paling tebel, diplastiki meneh. Saya bawa pulang ke rumah, Bu. Begitu saya bawa pulang ke rumah, saya buka, Bu, saya gelo banget. Kenapa saya gelo? Saya pikir saya itu dapat Al-Quran yang cetakannya rusak. Lah mosok tulisan keriting kabeh kaya cendol, Bu. Saya jengkel, Bu. Saya kembali ke toko buku. Akhirnya di toko buku sana saya ditukar oleh penjualnya Quran tafsir dan terjemahan. Ketika saya membawa pulang Quran tafsir dan terjemahan, tidak ada cita-cita saya, Bu, untuk menjadi orang Islam. Aku nggak mau jadi orang Islam dulu. Aku takut masuk angin, wong roap-raup terus. Tapi, Bu, cita-cita saya membeli Al-Quran adalah untuk mencari kesalahannya Al-Quran. Pingin tak tunjukkan ke teman-temanku yang Islam, nih loh, Al-Quranmu salah. Nggak usah pergi ke masjid, ke gereja aja, malah tak bonceng ke mobil.
Ini cita-cita saya, Bu. Tapi ketika saya membeli Al-Quran tafsir dan terjemahan, saya bawa pulang ke rumah, saya mempelajari lembar demi lembar. Dari depan ke belakang saya buka, Bu. Masalahnya aku mboten mudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep, dadi aku teko ngarep mburi. Ketika saya mempelajari Al-Quran, Bu, ternyata subhanallah, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya kan jadi bingung, loh saya 33 tahun, Bu, jadi tim sukses gereja, saya itu belum pernah mempelajari isi Injil. Saya berpikir ini Quran sudah tak pelajari, kok nggak ada yang salah. Jangan-jangan yang salah ini adalah Injilku sendiri nih. Akhirnya saya penasaran membuka sebuah Injil. Saya pelajari lembar demi lembar. Ternyata ketika saya membuka lembar demi lembar, saya luar biasa kagetnya, Bu, ketika saya menemukan ayat di sebuah Injil Imamat 11. Di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis di situ, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya mikir, loh iki kok mangan babi di dalam Injil itu dilarang, diharamkan, padahal daging paling enak menurutku ya babi. Lah saya mereview ulang ketika saya menemani Romo untuk ekaristi di daerah Sendang Sono, Yogyakarta. Itu saya pulang dari misa itu selalu diampirkan di warung sama Romo, Bu. Dibelikan tongseng kire, loh malah kire. Padahal di dalam Injil ini diharamkan, Bu. Saya berpikir ini udah nggak bener. Lah dulu zaman saya belum tahu ayat ini, ya kalau bahasa Cinanya bilang hao jie shen qing ping a. Luar biasa enaknya. Tapi kenapa di dalam Injil sendiri ini diharamkan, Bu? Satu ayat nggak pas. Saya simpan, Bu. Saya kembali membuka lagi. Begitu saya membuka Injil lagi, saya kaget lagi, Bu, ketika saya mendapati Injil Korintus. Ada pesan untuk para ibu-ibu, rungokno, Bu. Di dalam Injil Korintus ada tertulis, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Berarti wong wedok kudu konjil bapan. Ketika saya tahu ayat ini, Bu, saya frustasi. Akhirnya saya lari ke gereja, Bu. Di gereja sana saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ternyata ibunya Tuhan Yesus yang disebut sebagai Bunda Maria itu pakai jilbab, sama seperti kita umat muslim pakai gamis. Lah zaman saya di gereja kan aku kalau pakai baju, Bu, modelnya bupati, buka paha tinggi-tinggi, mulus wong Cina. Kalau pakai baju modelnya Sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Bahkan kalau nggak punya rok pakainya katok, katok pendek cekak itu, Bu. Luar biasa, ya mulus. Ora gudiken nek wong Cina rak mulus-mulus putih-putih. Jadi bapak-bapak kalau di gereja ya dombleng mesti. Ini zaman saya di gereja, Bu. Lah ketika saya tahu ayat ini, saya berpikir ini udah nggak pas ini. Saya simpan 2 ayat nggak pas, Bu. Saya kembali membuka lagi isi dari Injil. Dan ternyata ketika saya membuka isi Injil, ada 3 kali saya berhenti di sebuah Injil Kejadian. Di dalam Injil Kejadian ada tertulis pesan untuk para bapak-bapak. Di situ dikatakan, hai
hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Ini Allah sendiri yang ngomong, bukan Bu Ita. Di dalam Injil Cetho ada tulisan yang menyuruh laki-laki hukumnya adalah wajib untuk bersunat. Ketika saya tahu 3 ayat ini, saya mulai oleng, Mbak, jadi orang gereja. Saya lari ke sana sini, saya akhirnya alhamdulillah ketemu dengan seorang mantan misionaris juga. Dia mantan pastor tapi punya pondok di Yogyakarta. Jadi seorang kiai, dan saya belajar di sana. Saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan Yogyakarta. Di sana saya mempelajari 2 kitab, yaitu Injil dan Al-Qur'an. Ketika saya mempelajari Injil dan Al-Qur'an, saya semakin mantep, Bu, bahwa ternyata Injilku ini bukan Injilnya yang salah, tapi penerapannya yang tidak pas. Akhirnya saya menuliskan sebuah makalah yang berjudul 17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia itu harus berislam. Kenapa saya menulis ini? Karena ternyata saya menemukan sebuah ayat di dalam Injil, 17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia itu harus berislam. Karena ternyata Yesus saya Islam. Di dalam Injil ada tertulis bahwa pertama, alasan saya mantap jadi orang Islam. Di dalam Injil Yohanes tertulis bahwa Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus, Yesus Isa Rasulullah. Ini kalimat syahadat pada zaman Isa. Dikatakan la ilaha illallah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya, Yesus Rasulullah. Ini kalimat syahadat yang diajarkan Yesus. Dan yang kedua, Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Allah semata. Dikatakan di dalam Matius, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Tidak ada Allah lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ada Trinitas di dalam gereja? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhannya kok telu? Padahal dikatakan di dalam Matius, hanya kepada Allah saja engkau menyembah dan berbakti. Lalu di dalam yang ketiga ada alasan perintah untuk sunat yang tadi saya ceritakan, bahwa ternyata laki-laki wajib hukumnya untuk bersunat. Yang keempat, perintah untuk wudhu pun diatur di dalam Injil. Ketika saya tahu ayat-ayat ini, Pak, saya mulai bimbang dan akhirnya saya mempelajari 2 kitab itu. Ketika saya selesai mempelajari Alkitab dan Al-Quran, saya mantep bahwa ternyata agama yang baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma